Kapten dan ofisial biasanya dipanggil untuk mengetahui bahwa kondisinya seperti ini, kondisinya memang tidak memungkinkan ada VAR, dan kalau tidak salah pasti adanya. Ini ya, Bobotoh, bukan kita mencari-cari kontroversial atau kesalahan, tapi ini kita coba breakdown, kita coba membedah. Memang sekali lagi keputusan memang ada di wasit, dan ada alasannya wasit meniup peluit juga karena tidak boleh memasukkan pemain lagi. Matinya VAR mewarnai pekan ke-22 Super League Indonesia, dan juga bagaimana di kartu merah kiper dari Persita Tangerang dan Hoki Caraka menjadi penjaga gawang sementara Persita Tangerang, mewarnai pekan ke-22 yang sangat seru, dan Persib masih tiris di puncak. Selamat datang di Gibah Bola. Gimana Labib, kabarnya? Puasa lancar? Puasa alhamdulillah lancar. Selamat menaikkan ibadah puasa juga. Thank you Dita. Ya, buat teman-teman sobat penggibah. Pastinya. Hari ini kita tidak boleh menggibah karena di bulan puasa itu akan mengurangi pahala. Makruh. Ya, betul. Makruh. Keren. Gue udah belajar. Bagus. Iya. Keren. Jadi kita mau ngomongin fakta. Fakta aja. Fakta di mana Persija Jakarta laganya sempat diwarnai matinya VAR yang sebenarnya sudah diumumkan di awal laga. Itu kenapa, Bib? Kalau gue lihat memang pasti ada kesalahan non teknis. Gue lupa di pekan keberapa, di laga apa juga pernah terjadi. Tetapi ketika VAR mati itu, kapten dan ofisial biasanya dipanggil untuk mengetahui bahwa kondisinya seperti ini, kondisinya memang tidak memungkinkan ada VAR, dan kalau tidak salah pasti adanya kayak MOU dalam tanda kutip kayak gitu untuk saling mengetahui bahwa VAR-nya inaktif. Dan ketika jalannya pertandingan ternyata kalau gue lihat ya, ini secara objektif aja, kalau VAR-nya hidup mungkin Persija jauh lebih diuntungkan. Karena ada kejadian apa? Karena ada kejadian golnya Gustavo Almeida itu pas dicek replay, tapi replay nggak bisa dijadikan VAR ternyata. Betul, memang nggak bisa dijadikan karena VAR. memang harus video yang didapat di ruang VAR itu. Iya, di ruang VAR, nggak boleh dari broadcast ya. Betul. Itu ternyata mengenai bukan tangannya, gue lihat kan, gue datang ke stadion, gue rasa pada tangannya pas dicek dari replay ternyata mengenai sekitaran ketiak dan kan yang dianggap handsball kan di sini ke bawah kan. Jadi dianggap tuh sekitar ketiak dan tulang rusuk ke bawah, dan itu yang menjadi catatan pertama. Catatan kedua adalah gol yang diciptakan oleh Sheridin Bobov, penyerang dari PSM Makassar itu. Ada sequence di mana sebelum bola mengarah ke Rizky Eka Pratama itu ada indikasi foul terhadap Elano. Di situ yang makanya sebenarnya ketika VAR harusnya aktif, mungkin Persija bisa mendapatkan advantage lebih. Ya, tapi ya it is what it is. Ya, apa yang terjadi sudah terjadi, dan memang bukan dibilang tidak ada VAR atau mati VAR-nya itu ketika ada kejadian, tapi memang dari awal sudah diumumkan. Dan itu kayaknya ada beberapa momen juga, kadang-kadang pertandingan matinya VAR sejak awal pertandingan dan diumumkan juga. Iya. Jadi bukan pas mau ngecek sesuatu dibilang mati. Nah, itu baru itu agak janggal gitu. Jujur janggal kalau kayak gitu. Tapi ini kemenangan yang cukup mahal untuk Persija. Karena memang Persija akhirnya bisa menggeser Borneo dan mendekati Persib, meskipun jaraknya tetap sama ya. Poinnya tetap 3 poin. Tapi kemenangan ini begitu berharga karena kemenangan dari lawan klasik ya. Lawan tradisional mereka PSM Makassar didapat dengan, kalau dari sisi skor, kalau kita hanya melihat highlights atau statistik, ini kemenangan yang susah payah karena 2-1 tipis, dan gol didapatkan cenderung ada keberuntungan. Gol jatuh dari langit yang didapatkan oleh Maxwell. Iya, gue ngelihatnya memang dalam gol yang diciptakan oleh Maxwell, Reza Arya ya, terutama kiper dari PSM Makassar. Gue rasa memang sebenarnya ada beberapa faktor membuat Reza Arya melakukan blunder. Salah satunya mungkin shape badannya. Ya, shape badannya yang sebenarnya kakinya tuh nggak enak tuh. Kakinya nggak enak. Posisi badannya tuh bukan, dia tuh masih arah badannya ke arah Yuran Fernandes, belum arah ke depan, masih arahnya masih
cenderung menyamping gitu. Kalau dia nyapu pakai kaki kiri masih bisa tuh. Nah, kalau nyapu pakai kaki kiri, tapi kan Reza Arya kan cenderung menggunakan kaki kanan ya aktifnya gitu, dan memang jadi kesalahan dan akhirnya dimanfaatkan betul oleh Maxwell. Sundulannya juga bagus banget dari jauh ya. Iya, jauh itu. Dari jauh dan first touch. Iya, betul. Tanpa pikir panjang sepersekian detik langsung memutuskan untuk lakukan sundulan. Bisa jadi kan kalau misalnya itu ditahan atau dikontrol terus baru itu mungkin ketutup tuh, udah mulai Reza udah bisa balik lagi, tapi ini langsung sepersekian detik dan akurat juga gitu. Akurat, dan gue memang melihat Maxwell ini adalah penyerang sayap ya, posisinya penyerang sayap ya, yang sangat kompatibel banget. Dia bisa melihat momen yang sangat mahal, sepersekian waktu dia bisa memutuskan untuk melakukan shoot langsung ke dalam gawang dari Reza Arya. Bahkan Reza Arya sebenarnya kalau Maxwell telat sedikit itu masih bisa dijangkau, masih dijangkau, kejar ya gitu. Iya. Dan ini apakah efek dari rumput standar internasional JIS yang kayaknya agak sedikit menggumpal tuh kalau kita lihat dari broadcasting. Memang kalau bicara infrastruktur lapangan ya terutama memang JIS ini kan setelah Piala Dunia Under 17 2023 kan rumputnya tuh kurang optimal ya. Peaknya JIS itu adalah ketika pembukaan laga Persija melawan Chonburi waktu itu. Oh iya. Itu kalau lihat mungkin nanti dikasih lihat fotonya, itu rumputnya bagus, struktur lapangannya juga rata, itu the best banget dengan view yang ya kita tahu JIS tuh luar biasa, mirip stadion-stadion di Eropa lah. View dari mana? View dari penonton ke arah lapangan ya. Kalau view keluarnya kan jalan LRT belum nyampe, tol belum selesai tuh. Ancol tuh ya. Ancol tuh ya. Agak ada truk-truk gitu ya. Truk ya, ada transformer. Tapi gue ngeliat memang banyak pemain yang juga setuju bahwa kalau GBK itu menang di lapangan, kalau JIS itu menang di atmosfer, karena mungkin jarak antara lebih dekat. Lebih compact, sehingga intimidatif ya. Iya, nggak ada biasanya kan ada running track tuh di stadion-stadion jadul ya di Indonesia, tapi JIS kan menghilangkan running track, tapi memang itu yang membuat intimidatif dalam tanda kutip. Gue lihat kemarin, gue ngeliat sih beberapa penonton ketika PSM menciptakan gol penyama keadaan tuh ketika 1-1, pemain PSM selebrasi tuh kayak di Liga Inggris mendapatkan sorakan dari sorakan aja, itu wajar. Iya. Namanya itu kan advantage tuan rumah. Tuan rumah kan. Lu tahu kan kalau misalnya kalau di Liga Inggris tim tamu mencetak gol, dia tuh selebrasi ke pojok. Itu biasanya supporter tuan rumah tuh mencemooh dong. Gue ngeliat dalam mata gue dengan kepala mata gue, wah anjir, ini mirip dia ke tribun The Jack berarti. Gue di tribun barat ternyata. Si siapa penyerang Tajikistan? Sergei Bobov. Ya, itu kan belakangnya kurva north ya. Dia ke arah kurva north. Karena nggak ada Maxman. Betul. Langsung wah, situasi dan gua ngelihat ambience-nya, atmosfernya mirip dengan Liga Inggris, tapi memang cuma sebatas di sorakin doang, dan itu hal yang normal lah dalam suatu pertandingan sepak bola. Dan kemenangan yang sangat mahal, kemenangan yang sangat penting. Akhirnya Persija menang lagi di laga kandang setelah laga kandang terakhir kalah dari Arema 0-2, dan menurut gua ini laga cukup sulit nggak menurut lo? Cukup struggle. Karena kan di preview kita bilang PSM bisa menyulitkan Persija kalau mereka bisa bermain disiplin dan low block. Dan apakah itu kejadian ya? Kejadian, bahkan PSM itu hanya mengandalkan di sayap kiri itu ada Rizky Eka Pratama, terus Alex Tankiu sebagai center forward dibantu oleh Savio Roberto. Sisanya Yuran Fernandes, Alucio Neto, itu Dava Salman benar-benar bahu-membahu untuk menjaga benteng pertahanan Fort de Rotterdamnya PSM. Fort de Rotterdam. Ada ya? Bener ya? Sebelah Pantai Losari. Fort de Rotterdamnya PSM Makassar. Dan apa yang kita ungkapkan di preview kemarin, bahwa memang PSM bakal menyulitkan dengan kondisi apapun. PSM menyulitkan, benar-benar menyulitkan. Rizky Eka tampil luar biasa sepanjang game. Save-nya ya. Tusukan-tusukannya luar biasa, manuvernya. Dan ketika Rizky Eka lelah, ganti Victor Detan. Sama aja. Tipikalnya kan tipikal sayap yang lincah, agresif kan. Bahkan ada 1-2 momen Victor Detan bisa mengelabui Sen Patinama.
Sen Patinama main juga. Oh, main dari awal berarti? Enggak, main kedua. Gantiin Doni Pamungkas. Dan memang gue sebenarnya nggak bisa menyalahkan Sen Patinama karena sejak awal juga Sen Patinama mengatakan bahwa dia masih masa recovery dari cedera panjangnya di Buriram. Jadi itu kesempatan benar bagi Victor Detan. Tapi beruntung center back yang diisi oleh Thales Lira dan juga Jordi Amat tuh tampil sangat luar biasa ya. Kemarin kan nggak ada Rizky Ridho karena suspended dan gue ngeliat memang kemenangan yang akan memberikan motivasi tambahan karena di Ramadan festif ini Persija ini dihadapkan dengan laga-laga yang sangat sulit termasuk akan menghadapi Malut United di Kiraha, Borneo FC di GBK dan ditutup melawan Dewa United. Oh ini 3 monster semua nih. Dewa United lagi tajam, lagi menang lawan Borneo. Borneo mau bounce back. Terus juga Malut lagi 4 besar di Kiraha lagi. Di Kiraha, gimana tuh? Makanya gue bilang ini kemenangan PSM benar-benar harus wajib modal besar buat Persija Jakarta untuk menjaga gap, menjaga asa mereka di papan atas dan mungkin melihat kalau di Maret sampai seterusnya Persib Bandung ini kalau Persija hitung-hitungan akan menghadapi beberapa laga away keras Persib Bandung. Ini yang harus dimanfaatkan. Kan kita selalu bilang tim yang mau juara ketika lagi kompetisi panjang ya salah satunya konsistensi mendapatkan kemenangan. Iya, dan kalkulasi hitung-hitungannya tuh harus tepat tuh. Nah, itu jadi nggak boleh hilang poin di momen-momen penting. Bahkan mungkin lawan Malut United di laga tandang jika Persija dapat satu poin aja itu udah good banget. Dan jika Persija nggak kalah lawan Malut United, ini memperpanjang rekor Malut nggak pernah menang sepanjang sejarah melawan Persija. Belum pernah menang berarti. Belum pernah menang. Laga home dan away. Laga home dan away. Ya, tapi kalau kita kembali lagi ke laga Persija versus PSM Makassar, apa yang membuat Persija akhirnya bisa sedikit membongkar selain kesalahan dari Reza, tapi apa yang membuat mereka akhirnya bisa menang? Oh, menurut gue adalah agresi dan determinasi ketika melakukan serangan. Persija ketika di awal memang cukup shaky, cukup struggle. PSM juga bisa mengimbangin. Apalagi ketika gol penyeimbang terjadi. Gol penyeimbang itu nggak jauh dari gol yang diciptakan oleh Persija Alaidin ya. Itu golnya Alaidin sebenarnya sih gue salut dengan skemanya. Alano yang crossing kan? Alano memang crossing, tapi sebelum bola sampai Alano itu Persija udah ngurung build up-nya udah ngurung dan ngepung PSM dalam mungkin ada sekitar lebih dari 10 passing yang tercipta, 5 sampai 10 passing lah yang tercipta. Aditya Warman, Fabio Calinego benar-benar untuk memancing PSM keluar dari sarangnya dan ketika ada momen bagaimana antara Fabio dan Aditya Warman memberikan bola melebar ke Alano, switch play-nya bagus dan Alano di momen itu crossing sangat tepat. Biasanya kan Alano joguwon itu kan. Nusuk kalau enggak cut inside. Nah, ajak Iji. Tapi di momen itu Alano benar-benar langsung crossing. Kontrol langsung crossing dia. Dan di situ ada 2 pemain, Alaidin dan Gustavo. Nah, ini menarik. Ini Persija ketika mainin Alaidin. Mikir Gustavo tadinya yang golin. Mirip. Karena berdua kan. Dan menariknya adalah ketika Alaidin dan juga Gustavo di depan. Alaidin kan diplot sebagai AMF ya. SS jadi ya kayak SS. Jadi kayak SS. Jadi Persija kayak main 4-2-4 loh. Di momen ketika melakukan serangan. All out attack ya. All out attack dan sundulannya tajam dan menariknya adalah Alaidin tinggi 174, dia berduel dengan back PSM yang tinggi 189 dan loncatannya sama dan menang duel. Itu berarti kan artinya positioningnya Alaidin lebih unggul di situ. Dan ada screening juga dari Gustavo, bantuan screening untuk mengecoh, mengganggu lah ya, mengganggu Yuran juga di situ dan gua rasa memang agresif dan determinasinya Persija sepanjang game ketika babak kedua juga butuh gol juga terus stabil untuk menekan PSM Makassar. Dan siapa man of the match untuk Persija, Bib, kalau lo lihat? Fabio Calinego. Jadi kestabilan lini tengah yang terlihat kuat banget, benar-benar PSM tuh kesulitan. Jadi dia tuh nggak ada space untuk membongkar Persija dari Nero dari tengah gitu. Harus switch play ke kanan, harus switch play ke kiri. Karena kenapa? Kuatnya Calinego sebagai filtrasi, sebagai kohesi lini tengah dari dan duetnya dengan Aditya Warman gimana? Ya seperti biasa Aditya Warman untuk menyalurkan bola lebih advance ya? Iya lebih advance, tapi memang kemarin ada 2-3 passing Aditya Warman yang belum optimal, ya wajar lah usia 21 tahun, tapi teman-temannya
tenang, kayak support, ya. ngasih gestur support yang positif ya, itu banget. yang diperlukan pemain muda. Iya, itulah pemain muda butuh support. Tapi setelah melakukan kesalahan itu, salah satunya ya memberikan Build up ya. Build up pre-assist ke Alano itu yang menurut gua wah, it's good banget buat Persija. Ya, dan apakah komposisi ini akan dipertahankan Mauricio Souza untuk mengarungi laga keras 3 laga ke depan? Di Ramadan ini ya, di Ramadan Festive ini menurut gue ini akan menjadi salah satu opsi utama sih. Iya. Enggak kalau mungkin jadi andalan pasti opsi utama iya, tapi pasti Souza juga pasti punya backingan opsi. Akan coba untuk nge-adjust tergantung lawannya, mungkin Witan akan bermain. Nah, menariknya dia 3 lawan Persija ini adalah 3 tim yang tipenya menyerang. Menyerang, betul. Dan lu tahu kan, Souza kalau lawan tim-tim menyerang happy banget. Iya, betul. Jadi nyerang sama-sama high defensive line tuh Souza seneng. Dan Rizky Ridho udah balik. Rizky Ridho-nya udah balik, yang artinya Jordi Amat jadi free roll. Iya, bisa center jadi back, DM. bisa jadi DM. Iya. Dan ini yang menariknya 3 tim menyerang bisa dimanfaatkan oleh Persija. Persija kan selesai lawan tim-tim low block. Iya. Dari 3 calon lawan, kira-kira dapat berapa poin? Hitung-hitungan lo aja sebagai. Kalau hitung-hitungan gue objektifnya adalah dari lawan PSM sampai nanti. Setelah lawan PSM, jadi kan 3 kan ini. 7 aja udah bagus. 7 tuh ya. Karena 2 home, 1 away. Nah, 7 away sih. itu kan jangan kalah aja. Iya, kalau away. Di Indonesia gitu. Di Indonesia away apalagi lawannya sama-sama tim papan atas. Malut, betul. Malut United. Iya. 7 aja udah bagus. 7 tuh udah optimal lah ya. Optimal 7. menurut gua. Ya, orang semua pengen 9. 9 dari 3 Tapi game. ya 7 udah paling realistis ya. Sangat realistis. Ya Sejelek-jeleknya 6 kali ya, 1 kalah. Mungkin 1 kalah, mungkin lawan Malut. Malut kan harapannya bisa dapat poin ya. Gue sih berharapnya Persija nggak kalah aja di Giraha, karena lu tahu lah Giraha seangker apa gitu. Dan nggak kehilangan poin di GBK atau di JIS ya. Atau JIS ya. Kemungkinan sih main di JIS karena GBK udah steril nih buat FIFA Series dit. Oh iya, berarti di JIS terus ya. Di JIS kan menang atmosfer. Iya, menang macet. Menang macet bener. Kemayoran. Apalagi kalau mainnya Jumat malam. Iya, macet tuh dari mana-mana tuh. Pademangan mulai macet tuh, Mangga 2. Mangga 2, Ancol giling sih. Ya. Kita akan beralih ke kekalahan Borneo. Ya, kita simpan dulu, save the best for the last, Persib. Boleh. Ya, tapi kita bahas dulu Borneo yang akhirnya turun ya dari posisi kedua ke posisi ketiga setelah kalah dari Dewa United yang coba untuk bounce back. Yes. Ini duel 2 tim yang kita katakan bahwa punya squad yang sama bagus ya. 2 tim di atas kertas. Ya meskipun memang di musim ini Dewa entah kenapa sedikit kehilangan tajinya. Tapi di pertandingan ini dia kembali bahwa ini seperti di musim lalu Dewa memberikan statement bahwa dia adalah salah satu title contender waktu itu di musim lalu, tapi di musim ini kan memang lagi shaky. Tapi pertandingan kemarin gua melihatnya ini Dewa punya energi baru nih. Ya. Kalau lo lihat gimana Bib pertandingan kemarin? Kemenangan 2-1 ya. After putaran kedua dimulai ya. Itu kan Dewa melakukan berbagai perombakan ya. Perombakan sebenarnya nggak masif tapi menurut gua tepat guna gitu. Masuknya Kode Tanaka, Vico juga menurut gua, terus juga ada Ivar Jenner kan yang mengisi lini tengah. Ini kan tepat guna, ini nama-nama yang dibutuhkan oleh John Alderweireld Carrick untuk tidak hanya mengarungi sisa musim Super League tapi juga di ACGL. Dan ngelihat Dewa United yang pelan tapi pasti yang mulai stabil mendapatkan kemenangan, ini Dewa yang musim lalu akhirnya kelihatan lagi, Dewa yang bangkit di putaran kedua Dan gua ngelihat tancap gas ini bisa jadi. Tancap gas bisa banget. Alex Martins kembali cetak gol. 2 gol langsung brace. Kalau biasanya dilayani oleh Marukawa, ini ganti ada Vico Duarte. Pemain yang didatangkan dari Malut United, dan ini gua rasa Vico juga nama baru juga dari tim Dewa United. Jadi Dewa United musim 2025-2026 putaran kedua pasti akan tancap gas. Apalagi kemarin kan mainnya di Indomilk Arena ya. Ini yang benar-benar kalau Indomilk tuh arena tuh udah identik sama Persita Tangerang. Tapi Banten banget loh. Menurut gue sih lebih Banten Indomilk Arena gitu, lebih seram gitu. Dan akhirnya mendapatkan tuah dari Indomilk Arena karena Indomilk Arena akan dipakai untuk menghadapi ACGL juga, mungkin mau adaptasi juga di sana Dewa United. So
Dan lebih kota juga, maksudnya lebih gampang aksesnya. Lebih aksesnya lebih gampang banget. Sangat gampang kalau ke Indomilk Arena dibandingkan ke BIS ya, dengan jarak yang cukup jauh juga. Menurut gua ini kemenangan yang sangat fundamental buat Dewa United untuk menghadapi sisa Super League dan juga pastinya untuk menghadapi ACGL, karena Jan Olde kan targetnya memang diharapkan mendapatkan sesuatu yang sangat besar value-nya, terutama di ACGL, kompetisi antar klub Asia. Karena bisa banget untuk melaju jauh Dewa United di ACGL. Sebagai patokan, Madura United yang terengah-engah aja bisa masuk semifinal musim lalu. Apalagi Dewa dengan skuad yang sangat mewah seperti ini. Dan kemenangan lawan Borneo ini menarik, pastinya Dewa. Suntikan moral. Wow, psikologisnya naik. Karena dia menang lawan runner up loh, runner up sementara. Iya, runner up sementara saat itu. Iya, turun ya. Iya, dan gua rasa sebaliknya buat Borneo ini juga jadi salah dengan Borneo, Bib? Gua rasa adalah bagaimana Borneo tidak siap menghadapi kebangkitan Dewa United. Gua rasa seperti itu, karena ada unsur terlalu menyepelekan atau enggak sih. Pastinya ya Dewa punya Vico, punya Alex, punya Marukau, punya Lili Pali. Nama besar semua ya. Nama besar semua. Mungkin kemarin adalah belum tune in aja nama-nama tersebut. Ketika masa adaptasinya udah selesai, selama setengah musim. Bisa terlalu lama itu. Iya sih. Pemain bintangnya seperti itu, bukan pemain yang udah, ya mungkin kalau bicara pemain bintang musim sebelumnya kan ada Marukawa, ada Alex Martins kan intinya. Tapi kan mungkin dengan pergantian yang cukup masif pasti harus menemukan pakem atau form terbaiknya bagi tim Dewa United. Itu yang menjadi challenge Jan Olde. Ketika udah ketemu nih, udah siap-siap aja. Dewa is still Dewa sih menurut gue. Dan Borneo FC dengan nama baru terutama di lini depan ya, si Obieta dan juga Caio Nunes sih masih butuh waktu lagi karena baru datang di putaran kedua juga. Tapi Peralta, Via sih pasti akan tetap menjadi andalan di setelah kekalahan menghadapi Dewa United sih. Menurut gua Borneo juga masih tetap menakutkan sih. Apalagi faktor segirinya itu sih yang membuat mereka tetap bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Iya, dan gua rasa juga bahwa Borneo ini akan kembali bangkit dan ke track dapat di track kemenangan saat nanti dia akan bermain di segiri dan menghadapi lawan-lawan yang cenderung lebih di bawah mereka gitu. Karena beberapa kali mereka kalau berkaca dari awal Super League musim ini, mereka tuh mengalahkan tim-tim yang memang secara di atas kertas di bawah mereka gitu. Sehingga calculated win lah. Jadi ketika mereka butuh bounce back, butuh kembali lagi ke track kemenangan, kayaknya sih ketika menghadapi tim-tim yang tadi calculated win, mereka akan kembali menang sih. Iya. Nggak akan hilang dari perburuan gelar sih sebenarnya. Belum akan hilang. Masih ada di papan atas. Mungkin kekalahan kemarin aja itu adalah satu pukulan aja buat anak asuh Fabio Lafundes ya. Yang menarik adalah ketika Jan Olde melakukan konferensi pers, Lafundes lagi marah-marah di luar ruangan konferensi pers. Suaranya masuk ke dalam konferensi pers dan Jan Olde nanya, who is that? Terus ada yang bilang head coach of Borneo. It's normal katanya ketika timnya kalah mungkin nggak puas, banyak pemain nggak perform juga kemarin. Iya, gue lihat sih kemarin malahan pergantian ada Komang Teguh ya, sang pencetak gol kan, yang golin itu kan juga masuk dari pemain pengganti sebagai pemain pengganti yang memang artinya udah ada sistem yang kurang tepat ditampilkan oleh Borneo sejak awal game sih. Ya, ketinggalan 2-0 di laga sebesar itu sih kayaknya memang salah strategi di awal sehingga baru 30 menit ya sehingga Alex Martin bisa mencetak brace dan itu menjadi jalan yang cukup terjal untuk comeback gitu, apalagi bermain di kandang lawan gitu. Iya, gua rasa sih kalau untuk Borneo FC asuhan Fabio Lafundes, sebenarnya kan mereka sempat ada momen yang cukup mahal adalah konsistensi kemenangan berturut-turut 10-11 ya kalau nggak salah. Belasan lah ya. Lumayan banyak untuk tim sekelas Super League dan ketika mereka kepukul sekali mereka agak sempat drop ya. Tapi gua rasa sih ini adalah pukulan atau kekalahan yang di waktu yang tepat karena masih ada banyak pertandingan di Super League untuk Borneo berbenah gitu. Ya. Dan Borneo yang kemarin berada di runner up turun menjadi peringkat 3 dan ini sedikit memberikan nafas untuk Persib Bandung yang akhirnya tadi kan gapnya cuma 1 dengan peringkat 2. Betul. Dan sekarang jadi 3 dengan peringkat 3 atau
Sama Borneo jadi 4. Enggak, sama Persija. 3 kan, jadi dengan tapi peringkat kedua ada one game in hand. One game in hand dari Persib dan juga Borneo. Jadi ada kemungkinan bisa melebar lagi jaraknya. Dan ini membuat Persib nampaknya saat ini gue bisa bilang sedang berjalan sendirian di depan untuk mendapatkan gelar juara mereka yang ketiga secara beruntun. Kalau menurut lo pertandingan Persib versus Persita kemenangan 1-0, ya ini kalau kita lihat sih kemenangan calon juara tuh kayak gitu tuh. Kemenangan 1-0 menang, 1-0 menang. Yang penting menang, nggak perlu main cantik, nggak perlu menguasai bola, yang penting menang. Beda ya menguasai bola dengan menguasai pertandingan. Karena kalau menguasai pertandingan nggak harus menguasai bola. Karena menguasai pertandingan berarti apa yang dimau itu bisa didapatkan di pertandingan tersebut. Kalau Persib kemarin menguasai pertandingan. Ya beberapa kali memang Persib bermain menguasai pertandingan gitu. Dan kemenangan 1-0 yang diwarnai gol yang dianulir, gol dari corner ya. Kemudian juga kartu merah dari Igor Akinfev. Igor Rodriguez. Ini kemenangan yang juga cukup mahal untuk Persib Bandung karena kemenangan tipis tapi tetap 3 poin, still 3 poin. Iya, kemenangan yang membuat Persib tetap berada di atas, bahkan semakin nyaman, menambah gap poin dengan title contender yang lain, Persija Jakarta dan juga Borneo FC. Pikir gue adalah ketika Persib meraih kemenangan seperti ini akan menjadi satu hal yang sangat nyaman tentunya, karena salah satu media terbaik adalah papan skor yang positif kan, Tapi harus diingat juga mau sampai kapan Persib menang dengan hanya 1-0, apalagi kemarin tuh kalau gua akuin lawan yang dihadapin juga Big Six ya, yaitu Persija Tangerang yang ada di papan atas juga saat ini, 6 besar lah bisa dibilang ada di atas gitu, nggak papan atas banget tapi di atas. Kemenangan yang sangat baik buat Persib, buat modal menjaga jarak dengan lawan-lawannya dan juga untuk menjaga asa meraih gelar juara. Dan gua rasa adalah apa yang terjadi di atas lapangan ya, Persib kemarin cukup kesulitan terutama di babak pertama juga. Tim Persija Tangerang bisa memberikan perlawanan yang cukup luar biasa terutama untuk lini tengah ya. Lini tengah dari Persija Tangerang kan ada kemarin Javlon Gusainov kemarin, tapi Persib nggak bisa mainin Tom Hai kemarin juga, ada Lucho juga dari Persib. Jadi gua rasa sih Persib kemarin sih emang kemenangan khas Boyan, nggak perlu menang telak, nggak perlu menang besar, yang penting Andrew yang cetak gol, udah 3 poin. Dan dari set piece itu kan kelas, maksudnya ciri khas tim-tim yang memang pragmatis gitu, udah set piece gitu, dan nggak perlu bola-bola ini ya, nggak perlu bola-bola hidup gitu. Betul, dan karena memang gue melihatnya Persib cukup kesulitan untuk masuk ke pertahanan dari Persib, membongkar pertahanan dari Persija Tangerang. Ada Malis beberapa kali mencoba, Sadil Ramdhani juga merangsek gitu, tapi masih mentah dan masih diblok oleh lini belakang dari Persita Tangerang yang bermain cukup disiplin dan kompak. Iya, gue lihat kemarin Persita Tangerang di pertahanan dipimpin oleh Tamirlan dong. Robi udah jauh dulu banget. Dedi Utomo. Terus gue lihat kemarin ketika Persita dipimpin oleh Tamirlan Kozubayev emang solid banget. Sepakat solid. Tapi mau dari crossing maupun dari bola bawah juga susah ditembus. Kena terus, apalagi Igor juga tampil sangat bagus ya, tenang ya, terlepas dari kartu merah yang ia dapatkan, tapi ada momen dari corner kick di mana sebenarnya Tamirlan Kozubayev ini telat untuk menjaga Andrew Yang, itu doang. Kesalahan dari Tamirlan yang langsung dihukum dengan gol yang diciptakan oleh Persib Bandung yang sundulannya sangat tajam. Tapi itu telak sih, telak banget karena memang free header dia. Iya, Tamirlan tuh telat mengantisipasi kedatangan dari Andrew Yang, dan gua rasa memang inilah kelasnya seorang Andrew Yang yang sangat kompetitif, terutama ketika ia dipasang ya memang
CF terbaik saat ini dari Persib Bandung ya Andrew Yang, dan ia membuktikan sekali lagi melalui gol sundulannya dan gol penting banget, mengamankan 3 angka, dan ini juga menjadi modal yang dan mengobati kekecewaan kekalahan tersingkirnya di ACL tuh. Ya, ketika menghadapi Ratchaburi kan gue selalu mengatakan kalau kita bicara di atas lapangan ya Persib menang 1-0. Cuma kalau kita bicara keseluruhan ya Persib gagal kan. Ya, tapi ini respon yang baik juga dari Boyan Hoda ketika merespon kekalahan dari Ratchaburi, maksudnya tersingkirnya dari Ratchaburi, mereka langsung bounce back dan menang lawan Persita Tangerang yang memang tidak mudah, dan juga ini adalah salah satu tim di Big Six ya. Artinya ini kemenangan yang mahal, tapi kemenangan yang diwarnai sedikit kontroversial lewat gol dari corner set piece yang tidak disahkan juga. Kemudian juga kartu merah dari Igor. Itu lo ngelihatnya gimana? Untuk pertama yang corner dulu. Yang corner sebenarnya ada alasan kenapa wasit Chandra meniup peluit ya. Karena ini gue kronologisnya adalah Persita itu melakukan pergantian pemain. Jadi kan setelah COVID itu kan pergantian pemain ada 5 pemain dalam 3 sesi. Ya, harus masuk dalam 3. Nggak boleh 5 pemain masuk dalam 5 sesi. Maksimal 3 sesi. Syukur-syukur di bawah 3 sesi. Dan kemarin ketika ada pergantian pemain dari Persita, yang kelima itu bukan di sesi ketiga, melebihi 3 sesi. Mau sesi keempat. Mau sesi keempat nggak bisa, nggak boleh. Harus pemain yang kelima ini harus berbarengan dengan pemain keempat di sesi ketiga. Itulah harus dihabisin sesi harus ketiga. Dihabisin 3 sesi. Jadi nggak bisa 4 sesi, nggak bisa 5 sesi, harus 1 sampai 3 sesi. Dalam 1 sesi lu ngeganti 5 pemain juga nggak apa-apa. Dan itu dihentikan oleh wasit Chandra. Cuma gue ngeliat momentum menghentikannya itu yang kurang pas dari wasit Chandra ketika udah ada quick play yang dilepaskan oleh tim Persita Tangerang. Katanya bolanya udah di atas baru peluit. Nah itu momen yang tidak pas. Momennya nggak pas di situ. Harusnya itu tidak boleh dilakukan. Harusnya tetap play on. Harusnya play on yang baik. Karena menurut aturan quick play ataupun corner kick itu tidak membutuhkan blown whistle atau peluit dari wasit, kecuali free kick, direct free kick. Direct free kick itu wajib menggunakan blown whistle gitu, ada peluit dari wasit. Dan memang kemarin apa yang dilakukan Persita ya udah benar, menaruh bola di corner area, melakukan corner kick tanpa menggunakan tanpa menunggu blown whistle dari wasit Chandra. Yang penting pemain udah pada siap, karena kan gol-gol quick play dari corner kick udah banyak banget. Paling legendaris ya di Origi di gawang Barcelona apa namanya, corner taken quickly. Nah, corner taken quickly, dan ini coba dilakukan oleh Persita Tangerang. Tapi kemarin ada momen di mana ada pemain yang ingin dimasukkan oleh Persita Tangerang, pada akhirnya pemain yang kelima itu nggak bisa masuk juga karena nggak bisa. Karena juga makanya Igor Rodriguez ketika kartu merah nggak ada pengganti kiper dari cadangan, karena dia udah 3 sesi pergantiannya. Dan menurut gue ya kesalahannya wasit Chandra ada momentum yang kurang tepat. Ya, ini bukan ini ya bobotoh, bukan kita mencari-cari kontroversial atau kesalahan, tapi ini kita coba breakdown, kita coba membedah. Memang sekali lagi keputusan memang ada di wasit, dan ada alasannya wasit meniup peluit juga karena tidak boleh memasukkan pemain lagi. Karena udah 3 sesi pergantian dari Persita Tangerang, dan itu benar calling dari wasit ofisial keempat itu udah tepat, tapi momentum wasit Chandra menghentikan pertandingannya itu yang kurang tepat. Tapi makanya ofisial dari Persita itu melakukan protes karena nggak jadi melakukan pergantian. Kalau nggak salah Jan Saragi bersama Carlos Peña, sang head coach juga, dan ya udah terjadi ya. Ini bisa menjadi pembelajaran buat siapapun, buat wasit terutama. Dan di menit-menit akhir Hoki Caraka menjadi kiper. Karena banyak nggak sih pemain jadi banyak Jonosi, terus juga Harry Kane. Ada beberapa karena emang udah pergantian pemainnya udah habis. Terus ini dikarenakan Igor Rodriguez mendapatkan kartu merah. Gua secara objektif ini ya, itu kayaknya nggak harus kartu merah. Karena tidak dokso atau denial of goal scoring opportunity. Jadi dia tidak direct untuk bisa mencetak gol langsung gitu. Kemudian dia bukan last man standing. Ada 2 pemain Persita depan. Masih ada 2 pemain Persita. Tapi bisa jadi kartu merah ini dikarenakan tadi dokso, karena mungkin dianggap siapa yang dilanggar ya? Etam bisa melakukan shot langsung. Mungkin ya. Karena gawang kosong kan? Iya, gawang kosong. Tapi itu terlalu jauh dan masih bisa diblok gitu. Bukan
clear chance, bukan clear opportunity yang gitu. 100% gol gitu. Karena tendangan dari luar kotak, bahkan dari tengah lapangan apapun bisa terjadi. Peluang golnya juga besar, peluang nggak golnya juga besar. Dan itu sorry gue potong. Itu bisa kartu merah kalau Etam sendirian. Iya, gawang kosong sendirian atau tidak ada lagi pemain Persita karena itu menjadi last man standing. Itu mau soft touch juga atau soft spoken juga tetap kartu merah. Ya, tapi ini masih rame kondisinya. Ya, gue ngeliat rame banget di timeline ya. Kalau tadi Dita ngomong bisa aja ada pantauan dokso dari wasit, tapi kalau gue ngeliat mungkin wasit melihatnya adalah SPA, stop promising attacking. Itu juga bisa. Itu bisa. Kan ada beberapa apa ya sebutannya tuh, ada beberapa hal yang membuat suatu pemain mendapatkan kartu merah. Mungkin doksonya nggak eligible nih, nggak green check. Betul. Tapi SPA-nya mungkin yang green check. Tapi biasanya kebanyakan SPA itu dapat kartu kuning dulu, Bib. Iya, karena profesional foul itu. Profesional foul, tapi kan kondisinya mungkin yang melanggar adalah kipernya. Iya, karena jadi kayak double-double ada bisa doksu SPA ya, nah, jadi ya itu bisa. Kan balik lagi perspektif dan pandangan wasit dan juga keputusan semuanya ada di wasit Chandra yang memimpin pertandingan dan mungkin ada beberapa hal, tapi gue yang salutnya dari wasit Chandra adalah dia cepat untuk memutuskan dan dia nggak pelin-pelan gitu. Betul. Dia berani ketika dia udah bilang gua urusan lu mau protes gak protes, mau dari pemain Persita protes atau Persib protes urusan nanti, tapi gue udah memutuskan dan dia cepat. Ketika Rodriguez pelanggaran, dia mungkin hanya berpikir kurang dari 5 detik langsung memberikan kartu merah buat Rodriguez. Ya, dan ini sekali lagi, rasa kuning loh awalnya. Ya sekarang gini, mau merah mau kuning, ya itu masuk akal semuanya. Kalau bisa di breakdown semuanya masuk akal. Wajar kok masih merah. Tadi kita udah breakdown. Bisa banget merah karena ada doksunya dikit, ada SPA-nya dikit. Tapi kuning juga nggak salah gitu kalau karena kuning. Ada yang nggak masuk ke dokso, tapi karena juga ada 2 pemain di depannya Etam dan itu kondisinya sangat jauh kan dari gawang gitu. Apapun bisa terjadi kan. Tapi lagi keputusan terakhir dari wasit Chandra. Dan itu juga sudah menit-menit akhir. Memang sulit untuk membalikan keadaan dari Persita Tangerang dan ya Persib memang layak menang lah ya di pertandingan tersebut. Memang layak menang dapat 1-0, tapi ini tetap kemenangan dengan catatan sih menurut gua. Persib nggak bisa menang cuma 1-0 terus karena kalau cuma 1-0 tuh gampang untuk nantinya dikejar, gampang harus bisa melakukan kill the game sih Persib ini PR-nya. Persib itu harus at least menang 2-0, apalagi dengan skuad yang sangat mewah yang mereka miliki sih, untuk menang 2-0 harusnya bukan jadi barang yang sulit ya, Dit. Apalagi setelah menghadapi Persita, terutama di bulan Maret mereka akan menghadapi away yang sangat keras, away ke Surabaya, away ke Borneo, away ke Bali, away ke Dewa United, PSM, Persija nanti. Jadi akan menghadapi laga away yang sangat keras. Jadi menurut gua Persib harus salah satu PR-nya adalah mempertajam lini depan. Ya memang mempertajam lini depan jadi catatan Persib. Beberapa kali pertandingan memang terbukti Persib kesulitan untuk mencetak gol bahkan dari seorang striker. Semakin seru. Seru banget, seru, panas. Super League ini apalagi nanti di bulan Ramadan itu setiap harinya akan ada pertandingan ya. Dan kita akan juga sama-sama memberikan informasi, memberikan berita terupdate terkait Super League, dan kita juga mengucapkan terima kasih terhadap LED ya sebagai penyedia jasa vendor ini set yang bagus. Set sangat bagus. Kemudian juga dokumentasi kita luar biasa. Bahkan editan kita bagus banget. Betul. LED juga bisa broadcasting juga. Broadcasting. Iya, penyiaran. Liga 3 musim lalu. Iya, musim ini mau Liga Champion katanya. LED. Liga Champion S3 ya. Iya, dan terima kasih juga buat sobat penggema yang selalu setia untuk menanti, memberikan komen juga, memberikan masukan juga untuk Giba Bola. Terima kasih semuanya yang sudah menantikan. Kita akan tayang untuk menghantar berbuka puasa biasanya ya. Sekarang ada lebih cepat. Jam 5. Jadi stay tune terus, pantengin terus channel Giba Bola. Buat yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan berita dari Super League. Gua Dita Pramudia pamit. Gua nggak bisa cabut. Terima kasih semuanya. Salam olahraga. Majulah terus Liga Indonesia.